رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الهدى والتقى والسداد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ikhwani fiddin azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis, yang dikumpulkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang insyaallah masih melanjutkan bab fadlil jihad, bab tentang keutamaan berjihad. Kita baca hadis yang ke 1328 dan juga hadis-hadis berikutnya. Nah, Iqra. Ya, terusnya sekalian. Nah, hadis yang ke 1328. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khailu ma'qudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Kuda, ya, al khail, kuda itu terikat fi nawasiha, di ubun-ubunnya, al khairu, kebaikan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah kuda, dan kuda ini salah satu kendaraan untuk berjihad fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang orang sangat membutuhkannya, dan ini adalah hewan yang sangat penting. Dan dalam hadis, kelanjutan hadis ini sebenarnya disebutkan kuda itu ada 3 macam. Kuda itu ada 3 macam, yaitu al-khail li rajulin ajr, wali rajulin sitr, wali rajulin wizr. Yang pertama, kuda itu milik seseorang menjadi pahala untuknya. Kuda yang bisa mendatangkan pahala, yaitu kuda yang digunakan fi sabilillah, di jalan Allah, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi kuda yang digunakan untuk fi sabilillah. Karena nanti di hadis berikutnya, ya, bahwa kuda tersebut yaitu yang mendapatkan pahala dan ghanimah. Ghanimah kapan didapatkan? Ketika perang. Yang berarti kuda itu digunakan untuk berperang di jalan Allah. Lalu yang kedua, wali rajulin sitrun, menjadi penutup, maksudnya menjadi penghias bagi seseorang. Dia lebih terhormat, ya, karena dia terhiasi, punya kendaraan kuda. Sama seperti ketika orang punya mobil misalnya, rumahnya ada mobilnya, maka kelihatan beda dengan yang tidak.
Sehingga itu namanya takarruman wa tajammulan. Menjadi mulia dan juga menjadi indah. Tapi tentunya menjadi penutup bagi dia kalau dia juga berikan hak kuda itu seperti diberi makan dan yang lain. Itu yang kedua, menjadi sitter untuknya, penutup untuknya, menutupi. Jadi dia nampak indah. Sedangkan yang ketiga, walirajulin wizr, menjadi dosa bagi si pemiliknya. Kapan menjadi dosa orang kalau punya kuda? Yaitu kalau untuk kesombongan, fakhr, ya, dan juga untuk riya. Maka kuda tersebut menjadi dosa bagi si pemiliknya kalau memang dia memilikinya untuk kesombongan, untuk menghinakan yang lain, merendahkan yang lain, atau karena dia ingin riya nanti ketika melakukan suatu ibadah, aktivitas dengan menggunakan mobil misalnya, biar orang melihat, memandang dirinya. Ya, kuda juga seperti itu, dia pergi ke masjid misalnya atau yang lain, aktivitas-aktivitas ibadah, dia menggunakan kuda tersebut tujuannya supaya dipuji oleh orang lain, maka menjadi riya. Nah, yang dibahas dalam hadis ini yang pertama tadi, lirajulin ajr, menjadi pahala bagi seseorang atau pemiliknya. Nabi mengatakan al-khailu ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu terikat di ubun-ubunnya kebaikan. Maksud terikat di ubun-ubunnya nawasiha, ya. Maksudnya dia selalu disertai dengan kebaikan dan tidak pernah lepas darinya. Ini seolah-olah seperti diikat di ubun-ubunnya. Diikat di ubun-ubunnya kebaikan. Karena memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Jadi ada dua hewan sebenarnya yang disebut-sebut kebaikannya, yaitu kuda dan kambing. Kuda seperti yang disebutkan dalam hadis ini, juga hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan al-barakatu fi nawasil khair. Berkah itu ada di ubun-ubun atau jambulnya kuda. Ya, kuda kan punya kepala. Nah, bagian sini namanya nawasi nasiyah atau ubun-ubun kalau manusia. Kata Nabi, al-barakatu fi nawasil khair, keberkahan itu ada pada ubun-ubun kuda. Tapi maksudnya itu tadi, kalau kuda itu digunakan untuk berjihad fi sabilillah. Ini kuda. Dan nanti hadis berikutnya juga masih menerangkan kuda, serta hadis yang berikutnya lagi. Kuda hewan yang termasuk membawa kebaikan. Kemudian kambing juga demikian. Ya, kambing juga termasuk hewan yang membawa kebaikan. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Hani, seorang sahabi, ya, Ummu Hani, kata beliau, ittakhidhi ghanaman, ya, fa innaha barakah. Kamu pelihara kambing karena kambing itu akan membawa berkah. Ini kata Nabi SAW kepada Ummu Hani. Kamu peliharalah kambing karena kambing itu akan membawa berkah. Walaupun orang kalau zaman sekarang mikir-mikir, pakannya beli. Kalau dihitung-hitung, nggak jedul, nggak petuk kan gitu. Nggak mungkin, waktunya juga tersisa habis. Tapi kalau dia memang benar-benar ingin mengharapkan berkah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ummu Hani, bisa saja keberkahan dia dapatkan. Dan keberkahan bukan berarti jadi kaya raya, tambah banyak hartanya, tidak. Mungkin keberkahan sisi kemudahan-kemudahan yang lain yang Allah berikan untuk dirinya, untuk keluarganya. Tapi itu dua hewan ini. Kalau yang lain, ya tinggal kalau hewan itu memang bisa dimakan dagingnya atau perkara yang dihalalkan, kemudian juga dia ketika memeliharanya dalam rangka menolong makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga nanti bisa menjadi pahala, karena fi kulli ratbatin ajrun. Pada setiap sedekah yang diberikan kepada ratbah, suatu yang basah yaitu makhluk hidup, maka akan menjadi sedekah. Nah, di sini Nabi mengatakan maqudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah.
akan terikat pada ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Yang berarti kuda ini nantinya ya terus bisa membawa kebaikan. Kalau memang bisa digunakan untuk berjihad fi sabilillah. Dan ini juga sekaligus sebagai anjuran bahwa jihad itu terus berlanjut sampai hari kiamat. Lalu hadis yang ke 1329. Karena kalimatnya hampir sama. Wa an Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah al-ajru wal maghnam. Muttafaqun alaih. Kuda itu terikat pada ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat berupa pahala dan ghanimah. Berarti tadi kuda yang digunakan untuk berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Dia dapatkan al-ajr pahala kapan? Di akhirat. Wal maghnam dan ghanimah kapan? Di dunia. Bisa cuma salah satu dari kedua perkara ini atau kedua-duanya. Ya, cuma satu. Kalau misalnya ketika perang kalah, apa yang didapatkan? Pahala. Dapat ghanimah? Tidak, karena kalah. Tapi bisa didapat kedua-duanya, pahala sekaligus ghanimah kapan? Kalau menang. Kalau menang, dia dapat ghanimah, juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya bisa didapatkan. Tapi pahala didapatkan di akhirat, ghanimah didapatkan di dunia. Jadi intinya ini menjelaskan tentang masalah kuda dan juga hadis berikutnya. Karena fawaidnya nanti digabung dari 3 hadis, digabungkan dalam kumpulan fawaid. Nah, lanjut. Nah, hadis yang ke 1330. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtabasa farasan fi sabilillah, barang siapa ihtabasa, arti kasalnya menahan, maksudnya mewakafkan atau memelihara kuda wakaf fi sabilillah, di jalan Allah. Barang siapa memelihara kuda di jalan Allah atau dia mewakafkan kuda di jalan Allah, imanan billah, dilandasi dengan keimanan kepada Allah, wa tasdiqan biwa'dihi, dan membenarkan, mempercayai janjinya Allah, fa inna shiba'ahu, maka sesungguhnya makanan yang mengenyangkannya, wariyahu, dan minuman yang menghilangkan hausnya, warausahu, kotorannya, wabaulahu, serta air kencingnya, fi mizanihi yaumal qiyamah, berada di dalam timbangannya Allah nanti pada hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Perhatikan di sini masalah wakaf kuda. Berarti yang namanya wakaf itu bukan cuma tanah, tapi apapun yang bisa bermanfaat, ya, apapun, benda apapun yang bisa bermanfaat itu bisa menjadi wakaf. Kalau misalnya antum punya speaker, kasihan masjidnya suaranya kerotok-kerotok, belikan mic-nya, terus taruh di masjid biar untuk adzan, biar dimanfaatkan untuk taklim, kajian, dan lain sebagainya. Karena salah kalau di masjid, ya semoga masjidnya menerapkan perkara-perkara yang sunnah, sehingga bukan untuk maksiat, untuk adzan, untuk taklim, untuk yang lain, ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau diwakafkan di tempat misalnya karaoke misalnya, kira-kira untuk apa? Ya, untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, wakaf tentunya untuk hal-hal yang
baik. Dan bukan cuma tanah, karena yang namanya wakaf itu adalah al-habs. Wakaf itu sama dengan al-habs, yaitu menahan. Tahbisul asal wa tasbilul manfa'ah, itu wakaf, definisi wakaf, yaitu menahan asalnya, benda barangnya, ya, kemudian tasbilul manfa'ah, dan menjalankan manfaatnya. Manfaatnya itu masih bisa dimanfaatkan. Ingat di sini yang bermanfaat, ya, karena kadang ada orang yang mewakafkan tanah tapi tanahnya nggak bisa dikerjakan apa-apa. Kapan ini? Ya kalau misalnya bisa dimanfaatkan untuk membangun sesuatu tapi jauh di puncak gunung sana, kira-kira gimana ini? Mau dimanfaatkan apa? Kalau masih bisa ditanami berarti dia masih bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau nggak bisa, mau diapakan ini? Makanya kalau ingin cepat-cepat mendapatkan manfaatnya, ya kalau misalnya tanah, ya, tanah yang segera dimanfaatkan mungkin untuk dibangun masjid, dibangun pondok pesantren, atau mungkin yang lain, hal-hal yang manfaat yang lain, supaya bisa mendapatkan manfaatnya dan terus berlanjut manfaatnya, itu tasbilul manfaat. Seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan ketika beliau membeli sumur atau bi'ru Raumah, sumur yang dinamakan sumur Raumah. Dia beli, dan itu bermanfaat dari dulu, sejak zaman Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Sumur itu masih bisa digunakan. Berarti itu terus berlanjut dari zaman Utsman bin Affan 14 abad yang lalu sampai sekarang masih ada dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Berarti luar biasa, manfaatnya terus mengalir, pahalanya sangat banyak, tentunya berkumpul pahala-pahala yang besar. Termasuk kalau benda-benda yang lain, mobil diwakafkan di sebuah lembaga yang di situ, ya, untuk keperluan dakwah Islam kan dan kaum muslimin. Atau sekarang mushaf ditaruh di masjid, tapi yang di situ juga banyak orang membaca Quran, sehingga orang yang membaca Quran, ya, nanti banyaknya orang yang baca Quran berarti banyak pula pahala yang mengalir bagi wakifnya, orang yang mewakafkannya. Ini yang namanya wakaf. Kemudian yang namanya wakaf itu ada nadirnya, nadirul wakaf. Nadirul wakaf itu orang yang menahan, memeliharanya, maksudnya nadir. Berarti di sini kalau kalimat manih tabasa farosan, barang siapa yang memelihara, berarti mungkin dia nadirnya. Ya, kalau kuda berarti dia harus memeliharanya. Orang wakaf kuda misal, siapa yang ngurusi kan harus ada. Kalau dia yang mewakafkan sekaligus mengurusi, maka tidak masalah. Yang penting dia sudah melepas kepemilikan kuda tersebut untuk diwakafkan. Kalau mushaf juga perlu ada yang memeliharanya, kan, dibersihkan dan lain sebagainya. Apalagi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, selalu ada petugas kebersihannya, bahkan berpuluh-puluh orang hanya untuk mengurusi masalah mushaf. Mushaf saja di Masjidil Haram puluhan orang, apalagi yang lain. Itu baru cuma mushaf saja, dibersihkan, dibalik, diganti, dilihat ada mushaf yang bukan cetakan Majma' Fahad atau, ya, dari luar, kalau dari luar diambil, kan seperti itu. Yang asli atau tidak, ada stempelnya atau tidak, kalau tidak dikeluarkan. Nah, mereka ngurusi seperti itu. Ini namanya nadir. Baik orang perorangan atau mungkin badan hukum, lembaga yang mengurusi urusan wakaf tersebut. Seperti kuda berarti ada yang mengurusinya. Sehingga di sini Nabi SAW mengatakan, maneh tabasa farosan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi. Orang yang memelihara, mengurusi kuda di jalan Allah dengan keimanan kepada Allah dan membenarkan janjinya, fa inna shiba'ahu, maka sungguhnya makanan yang mengenyangkannya, karena dia harus memberi makan, karena dia kan memelihara. Nadir itu tugasnya mengurusi urusan wakaf tadi, menjaganya. Kalau misalnya itu sebuah masjid, misalnya harus meramaikannya bagaimana, ya, atau itu sebuah lembaga, bagaimana menyiarkannya, mempromosikannya kepada orang supaya orang tertarik. Nah, itu tugasnya.
Kemudian juga melaksanakan syarat-syarat wakaf kalau memang orang yang mewakafkan itu memiliki syarat, selagi syarat itu tidak memberatkan. Maka nadhir itu bertindak pada harta wakaf sesuai dengan cara yang benar atau untuk kemaslahatan harta wakaf tersebut. Nah, kuda butuh diberi makan. Nadhirnya, kalau orang yang memelihara tersebut dilandasi dengan keimanan kepada Allah, percaya akan janji Allah, setiap makanan yang dia berikan kepada kuda tersebut, minuman yang membuat kuda itu kenyang, sampai kotorannya, kencingnya, itu nanti semua akan ditimbang di dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang mewakafkannya atau yang mengurusi wakaf tersebut. Karena yang mengurusi wakaf dia juga mendapatkan amanah. Maka di situ harus kerjasama antara yang mewakafkan. Kalau mewakafkan kira-kira barang yang tidak membuat orang rewel. Misalnya begini, kadang orang merasa barang itu nggak dipakai di rumah. Misalnya mesin pompa air, ini misal mesin pompa air di rumah kadang rewel, kasihkan saja ke masjid. Di masjid yang ngurusi bingung, ini sudah diservis, ini masih mati lagi, mesti servis sana mati. Terus gimana kira-kira? Ya kasihan. Makanya yang mewakafkan kan dia ingin dapat pahala. Kalau nggak digunakan gimana? Terus karena di masjid juga ada yang lain, jadinya tergeletak, ya. Dia nggak keurus. Kapan dia dapat pahalanya? Makanya juga orang yang mewakafkan mempertimbangkan, saya wakaf kira-kira yang banyak manfaatnya. Tapi juga jangan memaksa, karena seperti ini. Ada orang yang bangun masjid. Ada orang yang bangun masjid, dia maunya keramik atau mungkin granitnya paling atas mesti digunakan untuk sholat, kan gitu. Kadang orang lebih parah lagi, saya granitnya tapi yang khusus pengimaman, mesti untuk sholat sih. Imamnya mesti sholat di situ, kan gitu. Yang lain enggak. Akhirnya yang urusan kamar mandinya enggak ada yang mau. Karena Pak maunya yang itu, sehingga kalau sajadah sudah satu, pulang dari haji atau umrah kasih satu sajadah. Terus yang lain juga pingin, tumpuk lagi di atasnya. Datang lagi, tumpuk lagi di atasnya, bertumpuk-tumpuk ini, karena yang paling bawah juga nggak mau. Ini saya juga sudah wakaf, gitu. Akhirnya seperti itu. Pokoknya yang kira-kira manfaat lah. Jangan berebut seperti itu. Ya, mungkin saja ini sudah keramik, yang satu granit, yang satu lagi mungkin ganti lagi nanti. Ya semoga sama-sama memberikan manfaat, sehingga tidak saling menghujat nanti kalau misalnya merasa saya sudah mewakafkan tapi kok kenapa nggak dimanfaatkan. Insya Allah sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal orang yang diserai tugas tadi, yaitu nadhirul wakaf, dia berusaha menjaganya, menjaga yang perbuatannya tujuannya untuk kemaslahatan wakaf itu sendiri. Karena kuda saja, makanan yang dia berikan, minuman yang dia berikan, sampai kotoran, kencingnya dan sebagainya, itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat nanti. Demikian dari 3 hadis ini tadi ada banyak kesimpulan. Yang pertama, al-haddu 'alal jihadi fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Dorongan atau anjuran untuk berjihad di jalan Allah yang tujuannya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah. Yang kedua, al-malul muktasab bittikhadil khail min khairi wujuhil amwal wa atyabihi li'annal barakah fi nawasiha. Harta yang didapatkan dengan bittikhadil khail, dibelikan kuda, ya, atau diwujudkan berupa kuda, min khairi wujuhil amwal, termasuk bentuk harta yang baik atau yang terbaik, wa adyabiha, ya, dan juga yang paling thayyib, li'annal barakah fi nawasiha, karena keberkahan itu ada pada ubun-ubun kuda tadi. Maksudnya
kebaikan selalu ada padanya, keberkahan selalu ada padanya. Berarti kalau orang punya harta, lalu dia wujudkan dalam wujud kuda, tapi kuda itu untuk berjihad di jalan Allah. Ya, walaupun nanti permasalahan berikutnya nanti permasalahan latihan kuda dan memanah. Itu termasuk bentuk berjihad. Nah sekarang, ya, kalau misalnya di kalangan kaum muslimin ingin mewakafkan kendaraan misal ini, yang kira-kira kendaraan itu bermanfaat, sama seperti kuda tadi, walaupun kuda secara khusus tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau ini bisa dikiaskan dengan benda-benda yang lain. Kalau tadi kuda digunakan untuk fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Masalahnya di negara kita ini nggak ada atau belum ada jihad fisabilillah dalam wujud berperang. Lalu apa yang bisa semisal kuda? Ya mungkin kendaraan yang bisa digunakan untuk fisabilillah, yaitu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sisi dakwah, pendidikan atau mungkin yang lain yang tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, wujubul i'dad qadral istita'ah wa dzalika bi ittikhadil asbab wa alatil harb li irhabi a'da'illah. Kewajiban untuk mempersiapkan diri dengan semampunya atau dengan sesuai kemampuannya, yaitu bittikhadil asbab, dengan melakukan usaha-usaha seperti mempersiapkan alat-alat perang yang tujuannya untuk mengusir atau menakut-nakuti musuh-musuh Allah. Berikutnya, tafdilul khail ala ghairiha minad dawab li'annahu lam ya'ti anhu sallallahu alaihi wasallam fi syai'in ghairiha mislu hadzal qaul. Keutamaan yang Allah berikan kepada kuda dibanding hewan-hewan yang lain. Ya, hewan-hewan yang lain juga punya keutamaan, tapi tidak seperti keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam permasalahan kuda ini. Dikatakan alasannya li annahu lam ya'ti anhu sallallahu alaihi wasallam fi syai'in ghairiha mislu hadzal qaul. Karena tidak ada riwayat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hewan selain kuda seperti yang beliau katakan dalam hadis ini. Enggak ada kalimat unta, misalnya unta terikat di ubun-ubunnya kebaikan, enggak ada. Kambing apalagi yang lain. Tapi kuda di sini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sisi keutamaannya karena berkaitan dengan jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam peperangan, khususnya di zaman dahulu yang memang menggunakan kuda, dan mungkin nanti sampai hari kiamat juga bisa saja menggunakan kuda. Ketika misalnya seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa nanti manusia itu akan kembali ke zaman dahulu ketika gas alam sudah habis, baik minyak bumi dan lain sebagainya, gas-gas yang lain itu sudah habis. Kemudian manusia kembali lagi ke zaman dahulu, menggunakan kayu dan lain sebagainya, sehingga hewan pun ketika berperang menggunakan kendaraan hewan, kembali lagi ke zaman dahulu. Makanya Nabi Isa membunuh Dajjal itu tidak dengan peralatan-peralatan yang canggih, karena dengan pedang, kan seperti itu. Berarti kembali lagi ke zaman dahulu. Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peperangan, ketika perang dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang, maka kuda itu punya dua bagian. Kuda dua bagian, pengendaranya cuma satu. Yang berjalan kaki satu bagian. Tapi kuda dia punya dua bagian, punya dua bagian ghanimah. Pengendaranya satu, berarti tiga. Yang berjalan kaki, berperang dengan jalan kaki satu. Luar biasa nih. Kuda dapat jatahnya dua. Karena memang apa? Dia sangat bermanfaat. Ketika perang, dia bisa membunuh banyak musuhnya. Tapi kalau dengan berjalan kaki,
Mungkin dia bisa membunuh hanya berapa orang saja yang ada di sekitarnya. Tapi dengan kuda, dia bisa banyak membunuh orang. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mudahkan bagi si penunggang kuda ini, ya, dia kuat dan bisa membunuh musuh-musuhnya, maka akan lebih banyak sehingga jatah ghanimahnya lebih banyak dibanding yang lain. Ini keutamaan kuda. Di samping Rasul SAW menyatakan adanya keberkahan terikat di ubun-ubun kuda tersebut, juga sisi yang lain. Atau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, dalam hadis diterangkan ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal fil jannati min khail?" Wahai Rasulullah, apakah di surga itu ada kuda? Jadi karena memang orang ini di dunia suka dengan kuda. Apakah di surga itu ada kuda? Apa kata Nabi SAW? Qala, Inillahu adkhalakal jannah fala tasha'u an tahmil fiha ala farasin min yaqutatin hamra yatiru bika fil jannah haitsu syi'ta. Kata Nabi, jika Allah memasukkanmu ke dalam surga, maka tidaklah engkau ingin atau menghendaki untuk dibawa di surga itu di atas kuda yang terbuat dari yakutah, kuda yang terbuat dari batu mulia, bukan daging yang ada, ya. Kuda yang terbuat dari batu mulia, dan ini hidup, bukan berarti kudanya keras, ya. Nanti di surga itu ada kuda yang terbuat dari yakutatin hamra, batu mulia yakut, ya, yang berwarna merah, yatiru bika fil jannah, yang akan terbang bersamamu di surga haitsu syi'ta, kemanapun kamu ingin. Jadi nanti di surga ada hewan kendaraan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi penghuninya, yaitu salah satunya kuda. Yang kuda ini terbuat dari yakutah, batu permata lah, batu mulia, berwarna merah, nanti akan berterbangan akan terbang di surga kemana yang diinginkan perginya oleh si penunggang kuda tersebut. Kata Nabi SAW, ya, tidaklah engkau menginginkan hal itu, melainkan keinginan itu pasti akan terlaksana. Ini menunjukkan kuda juga menjadi salah satu kendaraan di surga. Ini menunjukkan pentingnya, ya, atau mulianya hewan kuda ini. Faedah berikutnya, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'al barri wal fajir. Berjihad itu terus berlanjut, terus berlangsung hukumnya atau pelaksanaannya sampai hari kiamat. Ma'al barri wal fajir, sekalipun bersama pemimpin yang baik, berbakti, yang muslim, ya, atau yang fajir, yang juga punya banyak dosa. Tetap saja, selagi pemimpin itu muslim, mungkin pemimpin itu banyak dosanya, tidak masalah. Yang penting dia adalah pemimpin yang muslim, maka berjihad terus berlanjut hukumnya sampai hari kiamat. Faedah berikutnya, busyra lil muslimin bi baqa'il islami wa ahlihi ila yaumil qiyamah li anna man lazama baqa'al jihad baqa'ul mujahidina wa humul muslimun. Berita gembira, busyra, ya, berita gembira bagi kaum muslimin tentang akan terus terjaganya Islam ini dan juga orang-orangnya sampai hari kiamat. Kenapa? Li'anna min lazimi baqa'il jihad, karena termasuk keharusan tetapnya jihad, yaitu tetapnya orang-orang yang berjihad, yaitu kaum muslimin. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan bahwa jihad akan terus berlanjut sampai hari kiamat, atau tadi tentang kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah terikat di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat, yang berarti yang namanya jihad itu berlanjut sampai hari kiamat,
Siapa yang berjihad? Tentunya kaum muslimin. Oh, berarti kaum muslimin atau Islam ini akan terus ada sampai hari kiamat. Sampai Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang akan mematikan seluruh kaum mukminin. Faedah berikutnya, jawazu waqfil khail lil mudafa'ati 'anil muslimin. Bolehnya mewakafkan kuda untuk membela kaum muslimin. Dan tadi sudah diterangkan, yang namanya wakaf itu adalah tahbisul asal wa tasbilul manfa'ah, menahan asalnya, ya, dia tahan, dan manfaatnya terus dia berikan untuk orang lain. Faedah yang terakhir, almar'u yu'jaru biniyatihil khalisah lillah wal musaddiqah biwa'dihi kama yu'jarul amil. Seseorang akan diberi pahala karena niatnya yang ikhlas karena Allah dan yang jujur atau membenarkan janji Allah, sebagaimana orang yang beramal mendapatkan pahala. Maksudnya kalau orang ini punya niat, insya Allah kalau niatnya niat yang jujur, misalnya dia ingin berjihad tapi ternyata tidak ada jihad, dia memelihara kuda ternyata tidak ada jihad, tapi niatnya kalau misalnya suatu saat ada jihad dia akan gunakan, berarti kan dia sudah punya niat. Maka niat itu menjadikan dia memiliki pahala seperti orang yang beramal, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat di sini. Butuh niat-niat yang tulus, yang ikhlas, bukan cuma sekedar di mulutnya, tapi hatinya juga membenarkannya, berusaha untuk mengamalkannya, andai kata akan ada yang seperti itu. Lanjut hadis yang ke 1331. Hadis yang ke 1331, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hewan kendaraan yang lain yaitu unta sekarang, tapi tidak seperti kuda. Ya, unta di sini kalau memang unta itu juga untuk berjihad di jalan Allah. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumatin. Datang seorang laki-laki menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa unta yang diikat dengan tali kendali, khitam. Tali kendali unta. Tapi beda ya, tali kendali unta tidak seperti kuda. Kalau tali kendali unta itu di moncongnya atau di atas hidungnya. Seperti sapi. Tapi sapi itu kadang di hidungnya ditusuk. Atau orang Jawa bilang dikelui. Itu kalau sapi. Tapi kadang juga sapi cuma dikasih di moncongnya. Nah, unta seperti itu. Kalau kuda dia dikasih di giginya, dikasih kendali. Jadi kendali hewan itu beda-beda. Nah, di sini khitam berarti di moncongnya, ya, dikasih pengikat. Yang itu tujuannya untuk mengendalikan unta. Unta juga butuh dikendalikan. Kalau kambing mungkin tidak. Ya, kambing tidak seperti hewan-hewan yang besar, sehingga nggak butuh kendali. Datang seorang laki-laki menemui Nabi SAW membawa seekor unta yang diikat dengan tali kendali. Maksudnya tadi, faqala, orang itu mengatakan, hadhihi fi sabilillah, unta ini aku serahkan fi sabilillah. Berarti dia mewakafkannya di jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqatin kulluha makhtumah. Kamu akan mendapatkan nanti di hari kiamat unta yang sama. Karena sebab kamu
mewakafkan satu untamu ini, nanti kamu akan mendapatkan 700 unta yang semuanya juga akan diikat dengan tali kendalinya. Semuanya diikat di hidungnya, sama seperti unta ini. Perhatikan di sini. Orang mewakafkan 1 ekor unta, maka nanti di hari kiamat kata Nabi, kamu akan dapat 700 unta. Yang ini sesuai dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia, ya, seperti 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai 7 bulir, setiap tangkainya 100 biji. Berarti jadi 700. Sama dengan firman Allah Ta'ala. Dari 1 unta yang diwakafkan di jalan Allah, Allah akan gantikan nanti dengan 700 unta yang semuanya sama. Jadi kalau orang mewakafkan 1 mobil, dapat berapa nih? 700 mobil. Ya, tentunya ya harus dilandasi dengan keikhlasan. Kemudian ya, dia juga benar-benar mengetahui ini benar-benar bermanfaat, belum yang lain. Makanya itu pentingnya wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW menyebutkan di sini 1 ekor unta. Yang kesimpulannya, yang pertama, an-nafaqah fi sabilillah yudha'ifuha Allahu 700 dha'fin. Nafkah di jalan Allah atau infak di jalan Allah maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Dan yang kedua, al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Berarti kalau orang menginfakkan tadi unta yang diikat, dikendalikan, nanti juga unta yang akan dia dapatkan 700 sama pula. Namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Dia menginfakkan seperti itu keadaan untanya, balasannya juga nanti sama. Makanya ini sebagai dorongan, karena balasan sesuai dengan jenis amalan, ya kita berusaha untuk, kalau misalnya mau menginfakkan sesuatu yang baik sekalian, nanti balasannya sesuai dengan yang kita keluarkan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tadi melipat gandakan dengan 700 kali lipat, dan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lebih dari itu bagi orang-orang yang dia kehendaki. Maka ini namanya al-jaza min jinsil amal. Demikian pula orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya misalnya. Dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, seperti dia terlilit oleh hartanya. Hartanya telah melilit dia. Maka nanti pun di hari kiamat harta yang tidak dikeluarkan zakatnya digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih akan diperumpamakan seperti ular yang akan melilit dirinya dan akan mematok orang tersebut karena dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka itulah yang namanya al-jaza min jinsil amal. Lanjut. Hadis yang ke-1332. Wa an Abi Hammad wa yuqalu Abu Su'ad wa yuqalu Abu Asad wa yuqalu Abu Amir wa yuqalu Abu Amr wa yuqalu Abul Aswad wa yuqalu Abu Abbas. Dari Abu Hammad, ternyata kunyanya banyak banget ini. Dia kadang dinamai Abu Hammad atau Abu Su'ad atau Abu Asad atau Abu Amir atau Abu Amr
atau Abul Aswad atau Abu Abbas. Lihat, 7 kunyah. Satu orang ini. Kunyahnya 7. Abu, Hamad, dan terus sampai Abu Abbas. Kalau nama yang diawali dengan Abu namanya kunyah. Kalau antum apa nih? Ya mungkin nama anaknya yang paling tua, asal jangan Abu Gosok. Nama anaknya yang paling tua siapa, maka dia disebut Abu. Nah, dan itu biasa. Kalau di kita itu dengan kata-kata Jawa, bapaknya si fulan. Berarti itu namanya kunyah. Ini kunyahnya banyak banget. Nama dia bukan kunyahnya, namanya Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat. Uqbah bin Amir al-Juhani kunyahnya banyak banget. Radhiyallahu anhu qala, dia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas mimbar. Yaqulu, beliau bersabda, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kalian mampu. Dengan apa saja yang kalian mampu berupa kekuatan. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah yang dimaksud kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mempersiapkannya yaitu melempar. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Ala innal quwwata ar-ramyu, sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Perhatikan di sini. Inti hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin menjelaskan ayat Al-Qur'an yang bunyinya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl, al-ayah. Dan persiapkanlah oleh kalian, kata Allah, berupa kekuatan yang kalian mampu untuk mengumpulkannya. Pokoknya mempersiapkannya, kalian mampu, persiapkan. Berupa kekuatan sebelum berperang, persiapkan kekuatan kalian. Lalu apa yang dimaksud kekuatan di sini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan, ya, tafsir namanya tafsir Quran bil sunnah atau bil hadis. Jadi tafsir itu yang mu'tabar, itu ada 3, atau tafsir bil riwayah, tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, dan tafsirul Quran bi kalamis sahabah au tabi'in. Pertama tafsirul Quran bil Quran. Quran ditafsirkan dengan Quran, yaitu ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain. Dan banyak yang seperti itu. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan was-sama'i wat-tariq, demi langit dan at-tariq. At-tariq, apa ini at-tariq? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan, mungkin enggak ada yang tahu, kecuali kalau Nabi juga memberitahukannya. Nah, demi langit dan demi tariq, apa at-tariq ini? Karena at-tariq itu yang artinya yang mengetuk, memukul. Itu at-tariq. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di ayat berikutnya, wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Nah, ini penafsiran at-tariq, yaitu an-najmus saqib, bintang yang cahayanya menembus. Apa berarti? Bulan. Demi langit dan demi bulan. Nah, karena an-najmus saqib, bintang yang cahayanya menembus sampai ke bumi, berarti rembulan. Sehingga diartikan demi langit dan demi bulan. Quran ditafsirkan dengan Quran, atau Quran ditafsirkan dengan hadis seperti yang Rasul SAW ungkapkan di sini. Walaupun juga ada di sana tafsir Quran bi aqwalis sahabah. Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Misalnya ketika mereka mau menafsirkan tentang salah satu quru, misalnya 3 kali quru bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, dia harus menunggu sampai 3 kali apa ini? 3 kali sucian atau 3 kali haid. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud quru adalah at-tuhur, yaitu 3 kali sucian.
Maka kalau pas lagi diceraikan, dia kan sedang suci. Karena kalau diceraikan lagi dalam keadaan haid nggak boleh. Hukumnya batal perceraiannya, harus balik lagi. Diceraikan, seorang wanita diceraikan oleh suaminya lagi dalam keadaan suci, maka itu dihitung 1 kali sucian. Nanti dia haid suci lagi berarti 2 kali. Nanti haid terus suci lagi berarti sudah 3 kali sucian. Nah itu namanya quru. Siapa yang menafsirkannya? Sahabat. Itu namanya tafsirul Quran bi kalamis sahabah. Dan ini masih mu'tabar, masih dijadikan sebagai pegangan bagi orang-orang yang ingin merujuk kepada tafsir. Maka yang dijelaskan di sini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan makna quwwah yang Allah perintahkan kita untuk mempersiapkannya ketika mau berjihad. Nabi mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, yang dimaksud kekuatan adalah melempar. Perhatikan di sini. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan kekuatan itu dengan melempar? Ketahuilah bahwa yang namanya persiapan perang itu perkara yang sangat dianjurkan. Dan tadi sesuai dengan kemampuan. Kekuatan yang kita disuruh untuk mempersiapkannya yang dimaksud dalam ayat ini kata Nabi yaitu melempar. Ya, melempar. Nabi SAW mengkhususkan mengapa kalimat melempar. Padahal yang namanya jihad butuh persiapan yang banyak, bukan cuma sekedar melempar. Butuh misalnya peralatan, ada pedang, tombak dan yang lainnya. Butuh kendaraan tadi seperti kuda, unta serta yang lain. Butuh baju besi, perlengkapan yang lain. Bahkan butuh makanan serta banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh para mujahidin, orang-orang yang ingin berjihad di jalan Allah. Tapi mengapa Nabi SAW mengkhususkan bahwa kekuatan yang kita disuruh mempersiapkannya adalah melempar? Kata para ulama, karena melempar itu butuh banyak latihan. Ya. Karena melempar itu butuh banyak latihan dan dilakukan terus-menerus supaya tidak lupa. Coba sekarang. Orang yang misalnya dia pandai melempar tombak, itu kalau nggak dibiasakan, nanti lama-kelamaan lupa. Kan seperti itu. Walaupun dia mahir, katakanlah dia mahir dalam melempar tombak, tapi setahun berikutnya dia nggak pernah latihan, nggak pernah pegang, juga nggak bisa lagi. Ya, ini yang namanya melempar. Karena tadi melempar itu butuh latihan dan perlu dilakukan terus-menerus. Dan juga alasan yang lain, ya. Karena melempar itu adalah cara mengalahkan musuh yang paling mudah dibanding yang lain. Coba sekarang kalau lihat dalam peperangan, khususnya dahulu. Sekarang juga nanti, ya di zaman-zaman sekarang juga sama, melempar. Cara mengalahkan musuh yang paling mudah, yaitu dengan cara melempar. Intinya, ya, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kekuatan yang dimaksud adalah melempar? Itu tadi, karena melempar itu mengalahkan musuh dengan cepat, karena dibutuhkan tepat sasaran. Ini penting. Dibutuhkan tepat sasaran, dan ini yang dimaksud melempar. Apa sih tujuannya melempar? Supaya bisa tepat sasaran. Makanya butuh untuk dilatih kembali. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ketahuilah yang namanya kekuatan itu yang kalian harus persiapan, yaitu melempar. Berarti butuh latihan lagi. Kalau yang lain baju besi sudah punya sudah, apa harus dibuat yang lain? Kan enggak. Atau misalnya kuda ya sudah, ya. Paling mungkin kadang dilatih karena dia nggak biasa apa lari kencang misalnya. Tapi yang lain tidak seperti melempar, butuh diulang-ulang lagi. Lalu kata para ulama, yang namanya melempar ini sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan alat perang yang ada. Kalau zaman sekarang
mungkin menggunakan rudal balistik barangkali, rudal balistik antar benua. Kita juga nggak tahu kayak apa. Kalau zaman dulu pakai panah, pakai tombak. Panah itu juga melempar, tombak itu juga melempar. Kemudian berikutnya menggunakan senapan. Berikutnya lagi menggunakan rudal-rudal. Berarti tergantung perkembangan zaman, kata para ulama. Maka kalau dalam peperangan, ya mereka menggunakan rudal misalnya untuk melempar tadi. Ini yang dimaksud melempar. Berarti tadi karena butuh latihan terus-menerus supaya orang tidak lupa. Makanya nanti hadis berikutnya tentang memanah, ya, itu juga butuh latihan lagi. Demikian kesimpulan dari hadis ini, yaitu fassara Rasulullah SAW al-quwah fi qawlihi ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail birramyi. Rasulullah SAW menafsirkan kekuatan yang ada dalam firman Allah Ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Ini surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail. Dan yang dimaksud kekuatan di ayat ini adalah ar-ramyu, melempar. Lalu yang kedua, yang terakhir, khairu ma fussira bihi kitabullah huwa sunnatu Rasulillah SAW. Sebaik-baik perkara yang untuk menafsirkan kitabullah atau Al-Quran, yaitu sunnah Rasul SAW atau hadisnya Rasul SAW. Lanjut, hadis berikutnya. Hadis yang ke-1333. Wa anhu ay an Abi Hammad, itu tadi namanya Uqbah bin Amir. Dia menuturkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satuftahu alaikum aradun, akan ditaklukkan atas kalian atau untuk kalian aradun, negeri-negeri yang banyak. Jadi kata Nabi, ya, kelak akan ditaklukkan untuk kalian negeri-negeri. Wa yakfikumullah, dan Allah akan mencukupkan itu semua untuk kalian. Fala ya'jiz ahadukum ayyal huwa bi ashumihi, maka jangan sampai salah seorang dari kalian itu lemah. Ayyal huwa bi ashumihi, untuk memainkan panahnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan di sini, hadis ini erat kaitannya dengan hadis sebelumnya. Punya hubungan yang kuat dengan hadis sebelumnya, yaitu urusan menjaga keahlian, khususnya di sini memanah. Orang disuruh untuk membiasakannya. Kalau yang punya keahlian memanah, apalagi nanti hadis berikutnya, orang yang sudah punya keahlian memanah lalu dia meninggalkannya, itu dia berdosa, dikatakan dia bermaksiat. Kalau dia sudah pandai memanah lalu dia tinggalkan, malas Kenapa? Itu butuh untuk latihan lagi. Memanah saja butuh untuk dijaga, butuh untuk dibiasakan. Perhatikan ini. Apalagi ilmu. Apalagi ilmu yang kita miliki, ilmu agama. Itu butuh untuk diulang-ulang lagi. Kata para ulama, hayatul ilmi bil murajaah, hidupnya ilmu itu dengan cara di murajaah. Kadang orang merasa, saya sudah pernah belajar itu, malas ini, sehingga ilmunya gak hidup. Sekarang tadi latihan memanah saja butuh di murajaah. Dan penyakitnya ilmu, afatul ilmi an-nisyan, penyakitnya ilmu adalah lupa. Obatnya apa? Wa ilajuhat tikrar, obatnya itu suruh mengulang-ulang. Berarti nggak ada aib kalau kita itu belajar hadis misalnya ngulang lagi, sudah pernah habis kitab ini diulang lagi, tidak masalah. Itu yang namanya ilmu. Ilmu itu akan hidup kalau diulang-ulang.
Jadi jangan kita itu merasa minder kalau misalnya belajar ngulang lagi. Justru itu menjadikan ilmu kita hidup. Di samping juga kalau kita ingin agar ilmu kita hidup, ya ajarkan kepada orang lain. Termasuk menghidupkan ilmu, mengajarkannya kepada orang lain. Dan jangan merasa kalau mengajarkan nanti orang dapat ilmu banyak, ilmu saya bisa habis. Enggak ada orang itu mengajar ilmunya habis. Justru seorang ulama dalam syairnya yaitu Al-Imam Al-Ilbiri, beliau mengatakan yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kafan syadatta. Ilmu itu akan bertambah dengan banyaknya menginfakkan ilmu. Ilmu itu kalau diinfakkan, diberikan, disampaikan, bertambah. Tapi akan berkurang jika kamu mengekangnya. Ini yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Ini ilmu. Sama seperti itu pula keahlian memanah ini. Dan Rasulullah SAW memberitahukan di hadis ini bahwa negeri-negeri kelak akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sehingga ketika negeri-negeri ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin pun merasa aman dari musuh. Tapi Nabi SAW juga mengisyaratkan keadaan yang seperti itu nanti orang-orang akan meninggalkan keahlian memanahnya. Kenapa? Karena sudah merasa tenang. Nabi SAW sekaligus memberikan isyarat bahwa ketika kaum muslimin sudah menguasai negeri-negeri, maka keahlian mereka memanah, mengendarai kuda, serta yang lain ditinggalkan. Ya mungkin baru-baru saja ikhwah-ikhwah itu pada senang dengan panahan. Tapi dulu coba, kemana? Enggak ada. Berkuda di mana nih? Kudanya aja bingung, mengendarai kuda aja takut. Tapi nyatanya anak-anak tuh kalau kuda joget pada enggak takut. Ya mereka enggak takut. Bahkan kudanya mabuk saja mereka enggak takut. Maksudnya ini tadi, ya, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa akan ditaklukkan negeri-negeri, ini sebagai isyarat bahwa nanti ketika negeri sudah ditaklukkan, kemalasan menimpa kaum muslimin. Mereka meninggalkan latihan memanah serta yang lain. Kata Nabi SAW, "Fala ya'jiz ahadukum ayyal huwa bi ashumihi." Maka jangan sampai salah seorang dari kalian itu lemah untuk memainkan panahnya. Berarti di sini Nabi SAW menganjurkan untuk melatih diri dengan panahan. Meskipun sekarang nggak dibutuhkan, tapi nanti suatu saat mungkin akan diperlukan. Sehingga orang kalau sudah pernah bisa, mampu, itu disuruh mengulanginya lagi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sekalipun dengan main-main pun nggak apa-apa. Atau mungkin perlombaan misalnya. Perlombaan memanah, tapi asal jangan mengeluarkan duit lalu nanti kalau nggak dapat apa-apa ini, nanti banyak perjudian. Intinya kalau misalnya ada perlombaan memanah, nggak apa-apa ikut. Kenapa? Untuk melatih keahlian memanah dia yang pernah dia miliki. Ini kata Nabi SAW, ayyal huwa bi ashumihi, jangan sampai lemah untuk memainkan anak panahnya. Sekalipun tadi sifatnya main-main atau mungkin perlombaan, kata para ulama, tetap karena inginnya supaya bisa mengolah kembali cara memanahnya yang tepat sasaran. Seperti itu. Yang kesimpulan dari hadis ini, min dalailin nubuwah ikhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sayuftahu ala ummatihi minal bilad. Termasuk bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memberitahukan tentang apa yang akan ditaklukkan oleh umat ini berupa negeri-negeri yang lain, ditaklukkan. Dan bisa kita lihat, ya, banyak negeri-negeri yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, al-jihadu fi sabilillah min asbabi kifayatin nasi fi ma'ashihim wa sa'ati arzakihim. Berjihad di jalan Allah termasuk faktor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki mereka. Karena rezeki umat ini ada di bawah tombak-tombaknya atau ada di bawah kilatan-kilatan pedang.
bukan ketika orang bermalas-malasan merasa berat untuk pergi berjihad di jalan Allah. Faedah yang lain, al-muslimuna ba'dal intisar ala al-a'da wa fathil bilad la yalquna as-silah ikhladan ilal ard. Kaum muslimin setelah mereka mengalami kemenangan melawan musuh-musuhnya dan ditaklukkan negeri-negeri, tidaklah pantas mereka membuang senjata-senjata mereka. Mereka terpaku pada dunia ini, tapi mereka harus terus berjaga-jaga, bersiap-siap, berhati-hati, waspada, karena siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kembali perlawanan musuh-musuh Islam. Lalu yang terakhir, al-Islamu yahussu atba'ahu wa du'atahu 'alal i'dad wal isti'dad fi kulli ahwal. Islam mendorong, menganjurkan para pengikutnya, para da'inya untuk melakukan persiapan dalam segala kondisi. Wallahu ta'ala a'lam. Besok hadis berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, masih tentang memanah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.